sebelum memulai pembelajaran, apakah siswa di kelas ini sudah hadir semua? Jika sudah hadir semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelumnya anak-anak boleh membuka halaman pertama yang di subtema 4. Di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya pada halaman pertama di subtema 4. Kita baca bareng-bareng saja yuk. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak pengertian dari bencana alam itu sendiri? Jika tidak, Ibu akan jelaskan ya. Bencana alam ialah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, anak-anak, bencana alam itu mempunyai dua faktor loh. Yang pertama, ada faktor alam, dan yang kedua, ada faktor manusia. Kita bahas dulu mengenai faktor alam ya. Faktor alam yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan penyebab utamanya karena alam itu sendiri. Contoh bencananya yaitu ada gempa bumi dan angin topan. Nah, yang pertama bencana alam yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai gempa bumi. Ada yang tahu tidak pengertian dari gempa bumi? Gempa bumi itu apa? Gempa bumi yaitu bergetarnya tanah di dalam bumi, lalu bumi ini bergoyang-goyang. Ketika kita sedang diam, lalu ada gempa, goncangannya akan sangat terasa sekali. Nah, anak-anak, adapun dampak dari bencana alam gempa bumi ini, yang pertama, pohon-pohon tumbang. Yang kedua, gedung tinggi dan rumah-rumah roboh akibat guncangannya. Dan yang ketiga, akan memakan korban jiwa. Akibat goncangan gempanya sangat besar. Harta benda manusia pun akan ada yang hilang. Nah, adapun tindakan yang harus kita lakukan nih anak-anak ketika gempa bumi itu sedang terjadi. Yang pertama, kita harus berlindung di bawah meja. Dan yang kedua, ketika gempa buminya sangat kencang sekali getarannya, kita harus segera bergegas keluar ya, agar kita tidak tertimbun reruntuhan rumah ataupun yang lainnya. Nah, bencana alam yang kedua akibat faktor alam yaitu ada angin topan. Ada yang tahu tidak apa itu angin topan? Ya, betul, angin yang sangat kencang sekali ya anak-anak, yang bisa kecepatannya itu 120 km per jam atau disebut juga dengan badai. Anak, ada yang perlu kita ketahui nih, tanda-tanda dari bencana alam angin topan itu. Yang pertama, cuaca terasa panas dan gerah. Yang kedua, awan yang warnanya putih tiba-tiba menjadi gelap sekali. Dan yang ketiga, ranting pohon dan daun-daun berjatuhan sangat kencang akibat angin yang terlalu besar. Bencana alam angin topan ini sangat sulit untuk diprediksi dan kapan akan terjadi. Akibatnya akan menimbulkan kerusakan dan memakan korban jiwa. Nah, adapun dampak dari angin topan itu sendiri. Yang pertama, rusaknya rumah-rumah.
Yang kedua, rusaknya kebun warga. Yang ketiga, banyaknya sampah dan puing-puing akibat terbawa angin lalu berserakan. Yang keempat, terganggunya kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, di semua bencana alam pasti kita harus mempunyai tindakan. Nah, tindakan yang harus dilakukan saat angin topan terjadi yaitu amankan barang-barang kalian agar tidak terbawa oleh angin, terutama barang-barang yang berharga. Lalu, pintu kunci dan tutup jendela. Kemudian, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Baik anak-anak, bencana alam yang tadi sudah Ibu jelaskan merupakan bencana alam yang termasuk ke dalam faktor alam. Ada yang bisa menyebutkannya kembali? Apa saja bencana alam yang termasuk ke dalam faktor alam itu? Ya, yang pertama ada gempa bumi dan yang kedua ada angin topan. Nah, anak-anak, kan penyebab terjadinya bencana alam itu disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama ada faktor alam, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Dan yang kedua ada faktor manusia. Ayo, sekarang kita membahas yang karena disebabkan oleh faktor manusia ya. Yang kedua, karena faktor manusia, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor manusia adalah bencana yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini bukan dibuat oleh manusia ya, tetapi akibat dari ulah manusia itu sendiri ya teman-teman. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia ini yaitu ada banjir dan tanah longsor. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai banjir ya. Ada yang tahu tidak apa itu banjir? Ya, banjir ialah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, air yang ada di kali tersebut melebihi batas, kemudian merendam rumah-rumah warga. Anak-anak, ada yang tahu tidak salah satu penyebab terjadinya banjir? Ya, betul, yaitu membuang sampah sembarangan. Selebihnya akan Ibu jelaskan ya apa saja penyebab-penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan ini menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang, sehingga mengakibatkan banjir. Yang ketiga, sampah yang dibuang sembarangan. Hayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan di sini? Tidak boleh lagi ya membuang sampah itu kepada tempatnya ya anak-anak. Penyebab yang sering kita tidak sadari adalah kebiasaan akan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengakibatkan tersumbatnya aliran air, dan akibatnya aliran sungai akan meluap. Yang keempat, daerah yang memiliki dataran rendah. Hal ini sesuai dengan teori anak-anak bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah, sehingga akan menyebabkan banjir. Nah, selain ada penyebab banjir, ada pula cara mencegah banjir tersebut. Ada yang tahu? Baik, akan Ibu sebutkan ya. Yang pertama, membuat saluran air dan membersihkannya agar sampah-sampah tidak tersumbat ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon agar resapan air semakin lebih banyak. Yang keempat,
membuat bendungan, dan yang kelima, mengeruk sungai. Ada pula tindakan yang harus kita lakukan saat banjir. Yang pertama, mengungsi ke daerah yang aman. Yang kedua, matikan listrik. Dan yang ketiga, jangan berjalan di dekat saluran air. Baik anak-anak, dilanjutkan ya pembahasannya. Nah, bencana alam yang kedua ini ada tanah longsor. Tanah longsor sendiri diakibatkan oleh faktor manusia juga ya. Baik, akan Ibu jelaskan ya tanah longsor itu apa. Sebelumnya, anak-anak ada yang mengetahui tidak tanah longsor itu apa? Akan Ibu jelaskan ya apa itu tanah longsor. Tanah longsor ialah peristiwa di mana terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Nah, tanah longsor ini juga bisa mengakibatkan rumah warga tertimbun oleh tanah itu. Nah, anak-anak, adapun penyebab terjadinya tanah longsor, ada yang tahu tidak? Baik, akan Ibu jelaskan ya anak-anak, tetap mendengarkan penjelasan dari Ibu. Penyebab yang pertama, tingginya curah hujan, merupakan salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Ketika terjadinya kemarau panjang, akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga tanah. Nah, saat musim hujan datang, otomatis air hujan akan masuk ke dalam rongga tanah dan akhirnya mengakibatkan longsor. Yang kedua, akibat lereng yang terlalu terjal. Yang ketiga, tanah kurang padat serta tebal. Yang keempat, terjadinya pengikisan tanah. Yang kelima, terjadinya getaran tanah. Dan yang terakhir, yang keenam, akibat hutan yang gundul. Baik anak-anak, adapun pencegahan dari bencana tanah longsor itu sendiri. Yang pertama, mengurangi kecuraman lereng. Yang kedua, tidak membangun pemukiman dan fasilitas di daerah rawan tanah longsor. Dan yang ketiga, membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Baik anak-anak, apakah sudah jelas apa yang Ibu sampaikan mengenai pembahasan tentang bencana alam ini? Boleh diulang tidak? Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam? Ya, yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Apa saja bencana alam yang terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia? Ya, faktor alam, bencana alam yang terjadi karena faktor alam, yang pertama yaitu gempa bumi, dan yang kedua angin topan. Karena faktor manusia, yang pertama ada banjir dan tanah longsor. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bencana alam yang terjadi di Desa Sukamaju dan Desa Melati, kita pasti merasa sedih nih kalau tidak ada yang menolong. Sebaiknya sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Nah, di sini Siti dan teman-teman mengajak kita untuk saling membantu teman kita yang terkena bencana yang ada di Desa Sukamaju dan Desa Melati. Siti dan teman-temannya sangat baik ya anak-anak. Mereka mau menolong temannya yang sedang terkena bencana. Nah, anak-anak, jika kita dibantu oleh saudara atau teman kita atau siapapun itu, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembahasan bencana alam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu akhiri ya pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya walaupun belajarnya di rumah aja. Dah.